Yeah, so Matthew Baker is a young, exciting prospect. Part of our strategies is the acceleration strategy. What I learned is you see a player with that potential, it's important to springboard his career quickly, because the window to move a player from maybe the A-League to Tier 1 and Tier 2 in Europe is very short. If a player has the opportunity internationally, they get more chance to be seen and they step up quickly. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mas Zainal, bagaimana Anda melihat sosok Matthew Baker yang dipromosikan ke timnas senior ini? Ya, kita pernah melakukan itu juga ya waktu itu ketika pelatih Peter White juga mempromosikan seorang Boaz Salosa yang waktu itu bermain di PON. Dan kita juga sempat ada sedikit pertanyaan waktu itu. Tetapi kan terbilang sukses waktu itu. Boaz dengan usia yang sangat belia dipromosikan ke tim senior, sehingga membuat para pemain yang ada di senior waktu itu juga bertanya-tanya. Tapi ya itu tadi, kalau pelatih yang mempunyai intelijensi yang cukup baik dan tahu potensi si pemain, pemanggilan di usia yang sangat belia menurut saya sih sah-sah aja, dan ini juga mesti harus kita dukung karena apa yang disampaikan dia ya, bahwa Matthew Baker ini masih usianya sekitar 17 tahun ya, dan juga akan melakukan akselerasi terkait masalah pengembangan di tim nasional. Mudah-mudahan dengan masuknya Matthew Baker ini ke timnas senior dengan usia yang cukup belia ini bisa membuat para pemain yang usianya hampir sama dengan Matthew Baker ini termotivasi. Jadi transisi dari para pemain yang sudah malang melintang tim nasional ini membuat para pemain lain pun termotivasi gitu ya. Jadi harapan saya sih, kalaupun nanti diberikan kesempatan, mudah-mudahan Baker ini memberikan kualitas yang mumpuni sesuai apa yang menjadi kriteria dari John Herman ini. Oke, kalau Mas Erwin seperti apa? Matthew Baker masih berusia 17 tahun dan berpotensi debut melawan Oman. Oke, jadi ada dua pertimbangan kalau dari keterangan orang-orang yang ada di tim nasional. Kalau dari sisi pelatih tadi John Herman sudah bilang bahwa ini ada berusaha untuk mempercepat perkembangan terutama mental dari Matthew Baker, karena kalau pemain yang junior umur 17 misalnya mentalnya bagus, dia dimainkan di level senior itu akan berkembang dengan sangat pesat. Tapi secara teknis juga pasti John Herman juga melihat bahwa ada potensi dari Matthew Baker gitu ya. Sekarang ini Matthew Baker adalah pemain timnas U19 yang lagi main di Medan, tapi dipanggil ke tim senior gitu ya. Tim U19-nya juga lagi main nih di Piala AFF U19 gitu ya. Setelah dua FIFA Matchday ini, kalau misalnya Indonesia maju terus di U19-nya di Medan, Matthew Baker akan balik lagi ke U19. Jadi secara pertimbangan teknis ada seperti itu, non teknisnya soal mental. Tapi yang harus diingat juga ada bahwa Matthew Baker ini bisa memilih antara Indonesia atau Australia kewarganegaraannya, karena dia masih junior ya. Ketika dia di level junior, dia bisa main di Indonesia atau di Australia, karena dia ini kan bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Dan dia masih bisa memilih. Ketika dia sudah dimainkan di level senior, dia nggak akan bisa lagi memilih. Jadi kalau misalnya malam ini dia dimainkan di entah itu 1 menit 30 detik, ya, ketika dia sudah main untuk timnas Indonesia senior, dia nggak akan bisa lagi main untuk Australia, ya, untuk pemain untuk tim nasional senior Australia ataupun level junior. Jadi saya melihatnya ini salah satu strategi untuk mengamankan potensi dari Matthew Baker. Jangan sampai kalau misalnya dia memang bagus, ternyata seniornya dia milih Australia, hilang kesempatan untuk memiliki pemain dengan kualitas bagus. Jadi ada dua pertimbangan teknis dan pertimbangan non teknisnya soal mental, pertimbangan teknis supaya dia makin jago ya, dengan latihan aja dia pasti dapat ilmu banyak dari pemain-pemain tim senior sekarang gitu. Dan yang kedua adalah mengamankan supaya Matthew Baker ini di masa depan dia nggak bisa lagi untuk diambil sama tim Australia di level senior. Kalau dia dimainkan entah di pertandingan lawan Oman sekarang atau nanti tanggal 9 lawan Mozambik, dia masih punya kesempatan gitu. Oke, setelah kita membedah mengenai pemain timnas dan kemudian membedah juga strategi, artinya untuk pertandingan malam nanti bagaimana peluang Indonesia untuk bisa menang melawan Oman? Prediksi skornya seperti apa? Mas Erwin terlebih dahulu.
Indonesia dan Oman itu sama-sama lolos hingga ke kualifikasi babak keempat di kualifikasi di pra Piala Dunia kemarin, dan sama-sama akhirnya nggak bisa lolos ke Piala Dunia. Saya pikir dengan kekuatan yang sekarang Indonesia itu ya ada di level yang kurang lebih sama dengan Oman ya, meskipun Jay Izzez misalnya nggak main di malam hari ini, tapi dengan pemain-pemain yang mayoritas nggak jauh berbeda kerangkanya dari Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. Saya pikir Indonesia punya peluang menang tipis, bisa 1-0, 2-1 atau seri gitu ya. Kalau kalah mudah-mudahan jangan, dan kalau main di kandang harusnya sih punya semangat lebih ya pemain timnas Indonesia. Jadi bisa menang tipis 2-1 atau 1-0 kayaknya realistis. Oke, Mas Zainal? Iya, saya juga hampir sama berbicara masalah hasil, karena ini juga berpengaruh terhadap posisi kita juga ya, poin juga. Ini sifatnya uji coba, tetapi juga walaupun uji coba harus bisa mengamankan 3 poin. Artinya kalau bisa mengamankan 3 poin hari ini dengan skor ya tipis lah ya. Saya mungkin bisa 1-0, bisa juga sepakat 2-1. Karena kalau melihat secara statistik dan juga produktivitas gol yang ada di tim nasional kita sejauh ini juga masih butuh waktu ya. Tapi kalaupun misalkan oleh Romeni juga bisa mencetak gol, bahkan para pemain second line juga bisa mencetak gol, ini menjadi catatan yang sangat baik buat para pemain timnas kita. Skor tetap saya kira 2-1. Oke, baik, kita harapkan timnas Indonesia bisa menampilkan performa yang terbaik dan menang melawan Oman nanti malam. Terima kasih Mas Zainal dan juga Mas Erwin telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.